Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan enggak banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya enggak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ingat pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Meskipun dengan suasana yang berbeda, pokoknya kita suka cita tetap menyala dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berikan membawakan Tuhan kami pujian kepada Tuhan. Sebab kami ini namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa terima kasih Tuhan dalam Tuhan ini kami memulai ibadah kami dengan ucapan syukur. Amin.
Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, jadi arti kata major adalah menurut Kamus Merriam-Webster ada dua, yaitu berdasarkan pertimbangan yang bijak dan penuh kehati-hatian. Dan yang kedua, telah menyelesaikan pertumbuhan dengan perkembangan yang alamiah. Artinya berdasarkan pertimbangan yang bijak dan penuh kehati-hatian di sini adalah kita seorang yang dewasa itu dalam melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan, dia tidak mengambil keputusan secara sembrono atau cepat tapi salah, tapi penuh dengan pertimbangan yang bijak dan kehati-hatian. Dan yang kedua, yaitu telah menyelesaikan pertumbuhan dengan perkembangan yang alami dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Nah, arti sederhana dari kata mature adalah bertumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan dengan karakter, pola pikir, dan sikap yang matang. Bulan ini kita masuk kepada mature yang diambil daripada Efesus 4 ayat 13 tadi.
Paulus menjelaskan pada jemaat di Efesus bahwa apa? Di Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua ini bukan berarti tentang beberapa orang daripada jemaat di situ, tapi semua jemaat itu harus bertumbuh. Bertumbuhnya ke arah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari kita lihat bagaimana siklus yang pertumbuhan daripada kerohanian kita. Nah, dimulai pada saat kita percaya kepada kebenaran firman yang pasti akan disampaikan oleh seseorang, dan kemudian kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Yohanes 6 ayat 44 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ketika orang percaya itu datang, itu pasti bukan karena keinginannya dia, tapi karena ditarik oleh Bapa, seperti yang dikatakan pada Yohanes 6 ayat 44 ini. Nah, kemudian ketika kita diselamatkan, kita itu menjadi ada di dalam hidup manusia itu ada dua perhambaan, yaitu hamba Tuhan dan hamba iblis. Dan tentu yang kita akan pelajari sekarang adalah kita menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, diselamatkan. Nah, kemudian setelah kita menjadi orang yang percaya kebenaran firman dan menerima Kristus, itu ada tiga keputusan yang diambil. Yang pertama, yaitu orang yang menjadi Kristen tapi tidak pernah belajar firman. Kalau orang biasa bilang ini adalah Kristen KTP. Dia hanya menjadi Kristen, rutinitas pergi ke gereja, tapi tidak mau lebih daripada belajar tentang firman. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang belajar tentang firman Tuhan. Kalau di kita berarti di gereja kita berarti dia ikut KM, dia rajin ke gereja, dia ikut KM. Nah, di sini di dalam KM itu dia memiliki yang namanya kesatuan iman. Kesatuan iman ini adalah doktrin atau pengajaran dasar yang ada di dalam satu institusi gereja. Kalau kita bilang secara umum, kesatuan iman ini adalah satu pengetahuan tentang Tuhan. Jadi orang ini mulai belajar tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi dia dapat pengetahuan tentang Tuhan. Nah, kategori orang yang ketiga atau siklus orang yang ketiga, ya, dia mengambil keputusan untuk hidup di dalam firman, dia hidup belajar tentang firman, belajar tentang kebenaran sehingga imannya bertumbuh. Kemudian dia mencapai level yang berikutnya, yaitu firman Tuhan itu hidup di dalam dirinya. Nah, disinilah yang kita bilang kemudian bahwa kita dapat pengenalan tentang Tuhan Yesus itu secara benar. Kenapa? Karena waktu kita mempunyai kerinduan, saya percaya bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Pada saat orang mulai belajar tentang firman secara dalam dan mempunyai kerinduan yang dalam belajar tentang firman, maka Roh Kudus akan membukakan firman-firman itu lebih daripada tulisan-tulisan yang ada pada Alkitab atau teks yang kita baca, yang kita pelajari. Roh Kudus akan membukakan, menyingkapkan tentang apa yang diajarkan. Nah, kemudian pertumbuhan dari orang yang hidup di dalam firman itulah baru kemudian menjadi dewasa. Kenapa dewasa? Karena dia sudah memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, pola pikirnya adalah pola pikir Kristus, dan sikap Kristus ada dalam hidupnya. Sehingga kemudian orang yang masuk pada dewasa ini akan berbuah. Berbuah yang dimaksud dengan Paulus, yang diajarkan oleh Paulus di sini adalah kita itu memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang ada pada kita, atau yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau di sini dalam ini kita tidak mungkin bisa bertengkar. Karena apa? Di sini kesatuan roh terbentuk.
Tapi kalau kita hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, kita masih bisa di sini yang namanya bertengkar. Mengapa si bagian ini tidak membantu saya? Kenapa si A ini sepertinya melepaskan saya sendiri? Itu ada di bagian kalau kita hanya mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Nah, tema bulan Agustus itu major. Kalau kita lihat lagi tema di bulan September itu nanti fruitful. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan ini, tentu kita akan ingat dengan perkataan daripada Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya ini. Ranting-ranting yang nantinya akan dibersihkan sampai kita berbuah. Kita tidak akan pernah dibuang, tapi yang dibersihkan dari kita adalah daun-daun dan ranting-ranting yang tidak perlu. Tapi secara ranting dasar kita tidak pernah dibuang Tuhan. Nah, mari kita sama-sama katakan, tanpa Yesus saya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi tanpa saya Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang dewasa rohani. Dewasa rohani itu perubahannya dari dalam. Efesus 4 ayat 14 dan 15 berkata demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ciri orang yang dewasa itu adalah meninggalkan masa kekanak-kanakan lagi, tidak berpikir kekanak-kanakan lagi. Nah, di dalam kerohanian, kekanak-kanakan yang dimaksud adalah kita terombang-ambing oleh apa yang ada di dunia ini, pengajaran-pengajaran palsu dan sebagainya. Ya, contoh paling gampangnya adalah di dalam COVID yang sedang mewabah sekarang ini, apa yang terjadi dengan hidup kita? Apakah kita bertumbuh secara rohani? Apakah kita lebih banyak mendengarkan berita tentang COVID dibandingkan berita tentang firman Tuhan? Apakah COVID itu mengintimidasi kita? Nah, ini yang akan nanti menjadi satu patokan dasar bahwa kita ini masih anak-anak atau kita sudah mempunyai pikiran yang dewasa di dalam Tuhan, dalam kerohanian. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah bertumbuh atau berpegang pada kebenaran. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam Kristus. Cuma kita mesti lihat ya, di dalam Yohanes Efesus 4 ayat 15 ini dituliskan bahwa apa? Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, kadang-kadang mengapa kita tidak sampai mengenal Tuhan? Karena kita salah dalam menilai Tuhan. Kita mengenal dalam kasih Tuhan itu ada dua. Kasih yang memberi, pemberian daripada Tuhan. Contohnya adalah anugerah, kasih karunia, talenta, berkat, dan sebagainya. Tapi kasih Tuhan yang kedua, kita sering lupakan. Ya, banyak kali kita mengabaikan, bahkan tidak terima dengan kasih Tuhan yang kedua. Kasih Tuhan yang kedua yaitu disiplin. Dalam disiplin ada didikan, ada pembentukan, ada pencobaan yang diizinkan, dan ada hukuman. Supaya kita lebih jelas lagi mengenal bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan dua cara ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memperoleh pengenalan akan Kristus? Kalau kita tahu dulu kasihnya, kasih Tuhan dulu, baru kita bisa lihat. Nah, untuk dapat berubah dari dalam, kita harus melewati ujian tentunya. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Penekanan daripada Paulus di sini adalah kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi saya ambil 3 ujian kedewasaan seseorang adalah rendah hati, lembut, dan sabar. Mari kita belajar satu-satu ya. Ujian kedewasaan rohani yang pertama yaitu rendah hati. Dalam bahasa Yunani itu adalah tapinofrosonai. Artinya memahami ketidaksempurnaan di dalam diri. Kita merasa rendah hati itu adalah orang yang selalu merasa bahwa dia itu kurang tidak sempurna, sehingga dia harus belajar
untuk menyempurnakan kehidupannya. Dia banyak belajar, banyak mengerti untuk menjadi sempurna dalam hidupnya, dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat bagaimana Tuhan mengajar atau memberikan ujian kerendahan hati kepada kita. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, jadi Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, haruslah kamu lakukan dengan setia. 10 hukum Tuhan, hukum Taurat sudah diberikan kepada bangsa ini. Dan kemudian saya ulangi, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apa? Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, kalau kita perhatikan daripada ayat ini, tentu kita sekarang harus melihat bahwa kadang-kadang kerendahan hati daripada kita dilatih oleh Tuhan dengan satu persoalan yang menimpa kita. Apakah kita bisa menerima, ataukah kita menolak untuk merendahkan hati kita? Saya baru-baru ini kami berdiskusi atau berdiskusilah dengan seorang teman lama yang juga saudara, untuk bertanya kepadanya bagaimana kondisinya saat ini, karena teman itu dia terserang COVID, bahkan sebelumnya mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Nah, satu hal yang dia sampaikan kepada saya adalah bahwa kenapa ya Tuhan itu kok sepertinya begitu kurang pedulilah dengan hidupnya. Permasalahan satu belum selesai, sudah dikasih permasalahan berikutnya. Intimidasi yang datang pada dirinya begitu kuat, sampai ia sendiri berpikir bahwa lebih baik ia mati dengan COVID. Nah, di sini letaknya bahwa Tuhan memberikan satu ujian, atau Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita untuk merendahkan hati kita. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang tidak diambil daripada Tuhan ketika Tuhan memberikan cobaan kepada kita, atau mengizinkan cobaan kepada kita, atau memberikan ujian kepada kita. Kita lebih fokus kepada apa? Persoalannya. Kita lebih fokus kepada tantangannya. Kita tidak fokus kepada untuk apa sih Tuhan memberikan ini semua terjadi pada hidup kita. Satu hal yang saya kemudian ingatkan kepada saudara saya ini adalah bahwa ia adalah emas. Ia bukan seperti kayu, dan ia adalah emas. Emas itu dimurnikan tidak serta-merta, tapi emas itu dimurnikan dengan api yang panas dan berkali-kali dipanaskan. Dan saya percaya bahwa apa yang sedang dia alami itu Tuhan sedang memproses hidupnya. Di dalam kesendiriannya, apa yang dia dengar, apa yang sekarang ia rasakan. Apakah jika ia mendengarkan intimidasi daripada iblis, tentu ia senang untuk hidupnya berakhir. Tapi puji Tuhan, orang ini sangat kuat. Dan saya sangat salut dengan orang ini, karena saudara saya ini, dia memang sangat kuat. Dan ya, saya kalau lihat dia, orang ini mempunyai satu potensi yang besar yang Tuhan akan pakai dalam hidupnya, karena begitu banyak cobaan dan dia kuat. Dan responnya positif. Dia selalu berespon positif.
Jadi ketika dia merasakan penderitaan, dia tidak mau orang lain merasakan penderitaan. Tapi penderitaan orang lain yang dia bawa bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi dia bawa ke Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kemudian kita kembali kepada ulangan ini. Tuhan mau apa? Kita dilatih untuk merendahkan hati. Sepertinya Tuhan membiarkan kita untuk lapar, tapi kemudian Tuhan pelihara kita. Ingat, yang Tuhan berikan itu mana, bukan daging, bawang bombay, bawang prei, dan sebagainya. Tapi yang diberikan adalah kebutuhan kita. Cuma kita fokus kepada apa yang harusnya kita kelebihan-kelebihan. Ini yang membuat kita kemudian tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Ada yang kedua, Mazmur 25 ayat 9, dikatakan bahwa ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Di sini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa? Orang yang rendah hati itu akan dibimbing oleh Tuhan tentang hukum-hukumnya. Seberapa banyak kita mengerti tentang hukum Taurat dan kemudian kita melakukan hukum Taurat dengan benar sehingga hidup kita kudus, atau seberapa banyak kita mengerti tentang hukum Taurat dan kita melanggar hukum Taurat. Atau mungkin lebih mudahnya lagi, seberapa kita mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat di gereja ini, dan kemudian seberapa kita melanggar dan kita mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat. Kalau kita hanya pada memiliki pengertian atau pemahaman sebagai orang yang anak-anak, maka kita akan fokus kepada hukum. Tapi tidak pada kenapa hukum dibuat. Nah, di sini, di dalam Mazmur 25 ayat 9, Tuhan menjelaskan bahwa ia membimbing orang yang rendah hati. Kalau kamu mau masuk, sekalipun peraturan itu tidak mengenakan buat kamu, karena peraturan yang dibuat tidak hanya untuk satu orang, tapi ini untuk banyak orang, sekalipun ini tidak pas dengan kamu, tapi maukah kita dengan rendah hati masuk mengikuti peraturan yang dibuat? Kalau ini kita masuk, sekalipun kita tidak mengerti, sepertinya kita dikekang dan sebagainya. Waktu kita masuk dan menjalani, disinilah letak kemudian Tuhan menjelaskan kepada kita. Ternyata Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita kenapa hukum ini dibuat. Mungkin tidak sekarang kita dapat mengerti, tapi tidak apa-apa. Dan yang kedua, ia mengajarkan jalannya. Setelah ia membimbing kita untuk mengerti hukum, Tuhan tuh mengajarkan kepada orang yang rendah hati jalan-jalannya. Firman yang sudah kita pelajari itu akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita dapat bagaimana mempraktekannya dalam hidup kita. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kerendahan hatian. Jadi ujian kerendahan hati ini mengajarkan kita untuk memahami ketidaksempurnaan kita, sehingga kita belajar bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu kita perlu terus belajar, karena Tuhan itu adalah multidimensi, tidak hanya pada satu dimensi. Tuhan itu pengenalan kita akan Tuhan itu adalah bertumbuh, sehingga kita perlu mengetahui atau memahami ketidaksempurnaan dan kita mau terus belajar. Kemudian yang kedua, yaitu ujian kedewasaan. Ujian kedewasaan yang kedua yaitu lemah lembut. Bahasa Yunaninya adalah protes. Bukan protes ya. Nah, yang memiliki hati yang mudah dibentuk dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, berempati terhadap orang lain tetapi untuk membawanya kepada Tuhan. Mari kita lihat. Contohnya seperti ini. Bilangan 12 ayat 1 sampai 4. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengarannya hal itu kepada Tuhan. Jadi dalam kisah ini, dalam satu kemah, Miriam dan Harun sedang kemudian mempermasalahkan tentang Musa yang berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil Musa. Nah, Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Karena memang secara adat bahwa seorang imam itu harus mengambil
istri atau pasangan itu adalah dari kaumnya sendiri. Nah, kemudian karena satu keputusan yang diambil oleh Musa, Miriam dan Harun kemudian tidak mengakui lagi otoritas daripada Musa. Sehingga kemudian mereka berkata bahwa sesungguhnya Tuhan berfirman hanya kepada Musa saja. Kalau Musa melanggar, ini kalau dalam bahasa saya, kalau Musa melanggar, harusnya dia juga bisa berkata-kata dengan kita, kan? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Nah, lihat di sini. Kalau seorang itu memiliki hati yang lembut, ia tidak marah, ia tidak cepat untuk emosi, ia tidak cepat untuk membalas. Kemudian, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, lalu keluarlah mereka bertiga. Dan kalau kita lihat dengan seterusnya, karena kita tidak membahas ini secara utuh, dalam arti bahwa Miriam dan Harun dihukum Tuhan. Kerendahan hati seseorang itu ada ujiannya, dan ujiannya itu adalah dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Apakah kita bisa menerima orang yang jengkel, yang menjengkelkan? Orang yang kemudian suka berbantah, keras kepala, dan sebagainya. Itu adalah ujian kelembutan dalam hidup kita. Atau yang kedua, Paulus mengajarkan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 23-26, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, di sini Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai hamba Tuhan, jangan larut di dalam pertengkaran. Sekalipun itu dibuat di skenario dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus lembut kepada orang tersebut. Dengan satu catatan bahwa siapa tahu Tuhan membawanya, mengambilnya kembali. Tuhan membawanya kembali untuk bertobat. Nah, ini adalah sikap kelembutan, lemah lembut. Kemudian yang ketiga, ujian kedewasaan rohani yang ketiga yaitu sabar. Dalam bahasa Yunaninya makrotumia. Memiliki 3 arti, yaitu memiliki daya tahan dalam menghadapi persoalan, memiliki keteguhan atau ketabahan dalam menghadapi penderitaan yang panjang, dan memiliki ketekunan. Yang keempat adalah memiliki kelambanan dalam membalas kesalahan. Itu ujian sabar. Nah, kalau kita rangkum dari ketiga ini, bahwa ujian-ujian ini akan membawa pengenalan akan Tuhan. Mudah? Sangat tidak mudah. Sebab kita harus melaluinya. Bukan, kita tidak temukan ini di dalam gereja, tapi kita temukan dalam kehidupan kita. Nah, tapi ada satu yang Yesus ingatkan kepada kita. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, mari. Yesus mengajak kita untuk datang kepada Tuhan ketika kita sedang berada dalam ujian. Apakah itu ujian kerendahan hati? Apakah itu ujian kelemah lembutan? Apakah itu ujian kesabaran? Yesus tersedia bagi kita. Saat kita bingung kenapa kita harus berjuang sendiri, sebenarnya kita tidak sadar bahwa ada Yesus, ada Roh Kudus dalam kita, dan kita tidak sendirian. Selalu ingatlah bahwa Yesus ada. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Karena apapun yang Yesus taruh dalam hidup kita, itu sebenarnya, jika itu berat, percayalah Yesus tahu itu berat.
Dan Yesus berkata, Yesus mengajak kita, ayo pikul sama-sama. Belajar kelemah lembutan dari Tuhan, belajar kerendahan hati dari Tuhan, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Sebab sebenarnya kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan bebanku ringan. Cuma hanya karena kita tidak tahu, karena kita tinggi hati, makanya kita mengangkat beban itu sangat berat. Sehingga kita kemudian saling menyalahkan. Secara satu tubuh Kristus, kita saling menyalahkan. Kita tidak saling mendukung. Nah, ini pertanyaan yang kemudian harus kita tanamkan dalam hidup kita. Mana yang Anda pilih? Hidup dalam komunitas yang membuat karakter Yesusmu bertumbuh, atau hidup dalam kesenangan yang membuat karakter hidupmu bertumbuh? Apakah kebutuhan yang Anda lihat dari komunitas gereja di mana Anda berada sekarang? Dua kalimat ini nanti akan menjawab, akan memberikan jawaban kepada kita tentang bagaimana kita berespon atau lulus dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kedewasaan kita di dalam Tuhan bertumbuh, kemudian kesatuan dalam tubuh Kristus nyata dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, karena kekuatan daripada Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk kepada perjamuan kudus. Mari kita siapkan hosti dan anggur. Sudah siap hosti dan anggur? Tolong Miss Ati mewakili saya untuk menyatakan bahwa semua sudah siap supaya saya bisa mulai. Apakah jemaat Tuhan sudah siap? Ya, boleh dibuka kamera atau audionya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Tubuh ini menggantikan kelemahan tubuh kita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelemahan-kelemahan tubuh yang ada pada kita. Sekalipun 1000 rebah di kiri kita dan 10.000 rebah di kanan kita, sekalipun itu tidak akan menimpa kita. Sebab kita percaya bahwa tubuh Kristus sudah menggantikan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Darah adalah kehidupan daripada Tuhan yang kemudian diberikan kepada kita. Sehingga kalau kita hidup sekarang, bukanlah kita hidup secara manusia, tapi Yesus hidup di dalam kita. Dan biarlah segala kehendak Tuhan terjadi melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara dan adalah darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah. Terima kasih buat firman-Mu. Penyampaian hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan lebih lagi memperjelas tentang apa yang disampaikan hari ini, bahwa kami mau untuk menjadi dewasa di dalam Engkau, sehingga persekutuan kesatuan roh di dalam tubuh-Mu, di dalam gereja menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami bersyukur
dengan perjamuan kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada penebusan darah Yesus yang membuat kami bebas dari segala kutuk-kutuk hukum Taurat, kutuk-kutuk sakit penyakit maupun kutuk-kutuk kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami perkatakan Indonesia sembuh, Indonesia makmur, Indonesia bebas dari semua virus dalam nama Yesus berhenti. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami juga bawa bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami percayakan Tuhan pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada, agar mereka tetap di dalam kendali-Mu Tuhan. Di dalam hikmat yang Kau berikan kepadanya. Segala keputusannya berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang Engkau berikan Tuhan pemerintahan kami. Engkau berikan hikmat dalam menangani semua penyakit virus COVID-19 ini dengan hikmat yang dari Engkau, dengan keberanian, ketegasan yang dari Engkau Tuhan, di dalam menghabiskan seluruh virus-virus ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga bawa kota Sumbawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Sumbawa ada di dalam pilihan-Mu Tuhan. Mata-Mu tertuju pada kota Sumbawa. Kami tahu ada revival yang akan terjadi di kota Sumbawa. Sehingga iblis tidak suka dengan semua hal-hal yang terjadi. Tapi kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa untuk Sumbawa. Sumbawa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sumbawa penuh dengan hadirat Tuhan. Dan kami percaya Sumbawa sembuh. Apapun yang dikatakan, COVID mulai merajalela di Sumbawa. Kami katakan berhenti di dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa atas kota Sumbawa. Dalam nama Yesus. Khususnya jemaat Tuhan. Kami bawa Tuhan, agar mereka tidak terintimidasi dengan semua kata-kata, semua WA-WA yang dikirimkan tentang kebenaran apapun tentang COVID. Dan kami percaya biarlah mereka tetap bersandar kepadamu sepenuhnya, bersandar kepada kekuasaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Mazmur 91 itu menjadi kenyataan di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, bahwa setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang terpapar COVID-19, ataupun dalam keadaan sakit hari ini, batuk, pilek, apapun juga, kami perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau secara pribadi, agar mereka menjadi dewasa, mereka mau direndahkan hatinya, mereka mau diberikan kelemah lembutan, dan mereka mau terus berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kami percaya firman Tuhan katakan, janganlah takut menghadapi segala masalah. Hadapi dengan Tuhan. Lawanlah iblis dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami bawa bangsa Indonesia, jemaat Sumbawa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar kami benar-benar bersandar kepada-Mu sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini adalah kami masuk dengan Agustus di bulan pertama. Kami akan memberikan persepuluhan. Bawalah persepuluhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumahku, kata firman Tuhan. Dan lihatlah bahwa aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat yang begitu rupa atas kamu. Sehingga engkau hampir-hampir tidak bisa menampungnya. Dan itu terjadi pada kami, anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh mematuhi firman-Mu. Bahwa kami akan membayar persepuluhan hari ini dengan sukacita dan kerelaan hati. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga memberikan persembahan melalui transfer atau apapun juga. Kami tahu Engkau melihat, Engkau menyaksikan apa yang kami lakukan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah online minggu kedua 8 Agustus 2021 pukul
9 pagi waktu Indonesia Tengah akan dilaksanakan dengan menggunakan Zoom Meeting dan live YouTube Rock Sumbawa. Jangan sampai lupa, KM atau kelompok mesianik dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing KM. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor gereja yang sudah ada, atau bagi yang tidak dapat melakukan transfer persembahan, dapat dikumpulkan melalui gembala Komsel dengan amplop yang kemudian akan diserahkan kepada pihak gereja. Mari kita mau berdoa. Sebelum saya doa tutup, sebelum doa berkat, saya akan berdoa buat yang berulang tahun di bulan Agustus ini, yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahannya. Yang berulang tahun, mari angkat kedua tanganmu, kita semuanya dukung di dalam doa. Bulan Agustus ini juga kita merayakan ulang tahun bangsa kita Indonesia yang ke-76. Bangsa Indonesia kita, dan saya percaya juga, saya berdoa, kita berdoa bahwa yang berulang tahun di bulan Agustus ini juga dan ulang tahun pernikahannya, mereka akan mengalami kemerdekaan di dalam setiap sisi kehidupan mereka. Renungkan, bagian-bagian mana dalam hidup saudara yang belum saudara merdeka, yang belum saudara menang di bulan Agustus ini. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepadamu. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepadamu untuk engkau mampu melepaskan semua apa yang mengikat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau merdeka di dalam segala hal. Engkau kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan memandang engkau dan Tuhan menyinari dia dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita yang dalam kehidupanmu. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin engkau ada yang ketakutan saat-saat menghadapi setiap persoalan masalah yang dihadapi saat-saat ini. Sekali lagi saya katakan, jangan takut. Tuhan mengasihimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Saya ucapkan selamat yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati engkau.
Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pastikan bahwa engkau sudah dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupanmu. Engkau jangan takut. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita. Jangan kau merasa takut. Sukacita yang daripada Tuhan menguatkan engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ada dalam kehidupanmu. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.